biasanya lebih sedikit kan. Ya, kalkulator itu lebih sedikit lah kira-kira begitu. Oke, kemudian eh, di bagian nol ini atau satu lah paling bawah itu sering disebut dengan field level. Jadi level lapangan lah ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah dari informatika perlu sampai ke sana bagian kerjanya kalau begitu? Saya pikir untuk sampai level knowledge, knowledge ya, itu tetap wajib tahu, ya, tetap wajib tahu. Tapi memang tidak memiliki kewajiban untuk sampai dengan memilih gitu ya. Nah, nanti ini memilih kalau bisa memilih itu lebih baik, tapi kewajiban tidak. Sudah. Jadi nanti ada kompetensi lain yang lebih kompeten untuk melakukan seleksi. Seleksi. Yang penting fungsinya tahu. Kenapa? Karena nanti akan ada proses di mana kontrol level kita memerlukan ini digitalnya, tipe datanya apa, kemudian gitu ya, satuannya bagaimana. Nah, ini perlu tahu sampai level ini gitu ya. Jadi level level interface ini perlu tahu dengan mengetahui yang sedikit lebih luas di level nol. Ya, jadi istilahnya sunahnya oke, tapi tahunya adalah wajib gitu ya. Pengetahuannya adalah wajib. Seleksi itu adalah sunnah gitu ya. Kalau kalau nggak harus ya nggak apa-apa gitu. Nanti teman-teman kalau di sorry kalau di sorry di elektro itu lebih ke teman-teman teknik elektronika dia. Kalau di elektronika mereka wajib bisa memilih sensor. Misalnya di sini ada kebutuhan tentang suhu. Suhunya suhu apa? Range-nya berapa? Nah, itu teman-teman elektronika wajib ngerti. Wajib memilih dengan benar gitu ya. Jadi kalau industrial automation itu bisa dikatakan itu ilmu untuk semua elektro gitu ya. Jadi dia akan terhubung dengan semuanya. Kalau disederhanakan ini pengetahuan disederhanakan kalau teman-teman dari elektronika itu milih yang level nol paling bawah ke bawah. Itu dia harus bisa memilih. Kemudian di level satu itu teman-teman dari listrik. Sekarang banyak yang kompetensinya adalah ke sana. Teman-teman telekomunikasi ya diantaranya karena dia harus menghubungkan misalnya sensor secara remote ke HMI misalnya begitu ya ke level supervisory gitu ya ke level visualisasi. Di situ butuh kemampuan atau kompetensi untuk mengetahui caranya bagaimana. Tapi kita juga boleh karena di informatika juga dapat komunikasi TCP misalnya begitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, nanti teman-teman informatika itu adalah untuk ya sebenarnya untuk memprogram atau mengkonfigurasi di kontrol levelnya kontrol sama levelnya visualisasi gitu ya. Nah, tapi apakah itu harus terkotak-kotak? Enggak. Jadi kalau menurut saya ya semua itu harus dipelajari secara komprehensif. Gitu. Ya, semua punya hak. Semua punya hak. Cuman kewajiban itu lebih kepada masing-masing. Oke, saya lanjutkan gitu sekedar pertanyaan dan saya sharing pertanyaan teman-teman di kelas lain gitu ya. Nah, kemudian level berikutnya tadi di sini adalah level kontrol itu adalah terdiri dari microcontroller, DCS, PLC dan seterusnya nanti ada penjelasannya di materi ini. Kemudian ada di monitoring dan supervisi kalau kita lebih umum adalah visualisasi ya. Monitoring atau ini visualisasi. Visual artinya apa? Kita mesti membuat visualisasi gitu ya. Visualisasi itu atau yang saat ini sering diomongin ya UX gitu ya. UX ini teman-teman UX yang harus bisa berkreasi di sini, bisa berkompetensi di sini dengan bahan dari level nol. Jadi ingat bahwa bahan itu tidak hanya di level satu di bawahnya, tetapi sebenarnya
ada materi-materi yang perlu kita ketahui di level nol. Misal contoh begini, saya mau membuat visualisasi temperatur suhu ruangan gitu. Maka kita harus tahu sensor yang digunakan apa. Tuh, satu. Kedua, range sensor itu berapa? Karena kalau range sensornya tidak sesuai, jangan-jangan visualisasinya salah. Biasanya kalau bikin dashboard atau tampilan atau apa, kita kan bikin pakai kalau katakanlah ya, misalnya pakai inilah yang mirip-mirip pelajaran bulat. Kita pakai gambar termometer karena itu suhu gitu ya. Kita gambar termometer. Nah, kita nggak tahu nih sensornya berapa derajat sampai berapa derajat kemampuannya. Kita belum ngomong nilainya ya. Dari kemampuannya itu range-nya berapa? Measurement range itu berapa? Itu ada di datasheet dari sensornya. Jadi kita perlu tahu masalah sensor. Jangan sampai kita nulisnya di sini 0 sampai 1000 gitu misalnya. 1000 derajat. Masa ruangan sensornya pakai 1000 derajat? Nggak mungkin. Sensor yang dipakai untuk ruangan paling sampai 100. Jadi kalau ini 1000 nanti skalanya cuma di bawah terus. Jadi seakan-akan visualisasi kita nggak bekerja padahal kita salah menaruh range. Gitu ya. Jadi loh, kok ini nggak keluar ya gitu misalnya gitu ya. Ternyata kita salah naruh range. Nah, kita misalnya setupnya di sini harus 100 saja. Kalau begitu 100, temperaturnya adalah 30 derajat, maka kita bisa nampak di sini. Oh, di sini 30 derajat. Gitu ya. Nah, ini salah satu kenapa kita harus mempelajari sampai dengan level yang paling low. Gitu. Oke? Nah, oke, lanjut. Visualisasi ini kemudian bisa di visualisasi atau supervisory sama ya. Ini bahasa lain lah. Supervisory itu sifat dari pekerjaannya mengawasi. Kalau visualisasi itu apa namanya bentuk benda dari eh, apa namanya yang kita value nilainya gitu ya visualisasi. Jadi sama artinya sama. Monitoring itu ya bentuk kerjanya. Nah, implementasinya apa? Kita bisa pakai SCADA atau HMI. Sebenarnya ini barang yang sama ya. HMI itu yang kemarin saya jelaskan adalah Human Machine Interface yang eh, menampilkan gambaran dari mesin-mesin ya yang ditampilkan ke komputerisasi. Kalau SCADA sebenarnya lebih luas ini dari 0 sampai 4 ini ya SCADA gitu. Tapi ya secara komersil secara umum SCADA ini juga supervisory control and data acquisition. Jadi sebagai bentuk software-nya saja gitu ya, software-nya saja. Padahal mungkin sebenarnya adalah ini. Nanti ada juga dashboard ya, itu juga visualisasi ya. Dashboard itu isinya adalah angka, grafik gitu kan sama bentuk-bentuk standar untuk apa menganalisis gitu ya. Sedikit berbeda sama Skadami yang memvisualisasikan gambar layout dari mesin. Baik. Kemudian bahan-bahan yang ada di sini umumnya akan dimasukkan ke dalam database. Database itu urusannya ada di level 3 atau level berikutnya. Yang kemudian database itu secara software dikasih antar muka atau front end atau visualisasi atau software manage-nya yang fungsinya adalah untuk operation ya, operation planning gitu. Dan mungkin juga di sini adalah untuk maintenance. Ya. Nah, intinya bahwa sistem atau software yang ada di level 3 itu mengambil data dari level sebelumnya. Jadi kalau kita ngomong kalau misalnya nanti ke depan ya, kalau mau diajak ngobrol-ngobrol, kamu tahu nggak caranya untuk membuat aplikasi perencanaan produksi gitu. Jangan sampai bilang, oh ya Pak, dari sensor kita masukin ke database gitu.
Nah, perjalanannya sebenarnya melewati level satu adalah kontrol level, level 2 itu supervisi, tampilan, front end, baru kemudian dimasukkan ke database. Bisa ditarik dari level 3, ini fungsinya adalah narik, bisa dari level yang sebelumnya itu memang mendorong ya ke database. Itu sifatnya hanya aktif ataupun pasif gitu. Nah, kemudian karena ini bagian besar dari sebuah plan, maka yang nomor keempat ini sebenarnya implementasinya tidak keseluruhan atau belum keseluruhan melakukan ini. Yang level 4 ini bisa kita katakan bahwa ini adalah enterprise, perusahaan yang besar ya. Itu fungsinya hanya di manajemen level. Kadang-kadang berhenti sampai dengan dashboard. Jadi dashboard ini posisinya ada di sini untuk kepentingan manajemen. Jadi ERP itu adalah sebuah enterprise system, software yang sangat 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 komprehensif besar gitu ya. Jadi mulai dari keuangan sampai ke marketing sampai ke produksi yang dari proses ini itu masuk menjadi satu. Tapi apakah semua melakukan itu? Ternyata enggak. Mungkin karena alasan anggaran, bisa dengan alasan yang lainnya. Jadi hanya tertentu saja yang kemudian mengaplikasikan sampai dengan ERP. Kadang-kadang punya sistem sampai dengan database dan dashboard. Di sini itu sudah sangat bahagia gitu ya mereka. Sudah keren, sudah canggih gitu ya. Gitu ya, saat ini begitu. Nah, kemudian, nah ini saya lanjutkan dulu. Ini saya lanjutkan bahwa kemudian di dalam perkembangannya ini lebih detail bahwa ini disebutkan contohnya ada PLC DCS, packet system yang lainnya, ada I/O link, ada EMI, ada batch system, ada MES, ada ERP, APO, dan seterusnya. Ini kita kemudian di tahun 2022-2023 muncul standarisasi baru dari ISA nomor 112. Kalau tadi nomor 95, ini nomor 112. Nah, arsitektur modelnya sebenarnya sama. Kalau kita lihat di sebelah kiri di sini, di sebelah kanan apa kiri ya? Pokoknya kanan saya, tangan kanan saya lah ya. Di sini ada level 0 sampai level 5. Nah, field sensor network, kita tadi melihat eh, gambaran interkoneksi atau hubungannya itu hanya ada di garis. Kalau ini disebutkan. Jadi level 0 sendiri itu ada A sama B. A sama B. Kemudian level 1 ada C, D, dan E. Ya. Kemudian level 2-nya adalah G sama F. Nah, ini ada terjadi bukan pergeseran sebenarnya, perubahan kelompok saja. Kalau kita lihat, mereka membahasnya adalah sampai dengan enterprise dan seterusnya. Nah, kalau di sini malah OT-nya naik, OT-nya naik, IT-nya juga naik gitu ya. Jadi yang diurusin orang operation itu sampai ke network, sampai ke kontrol network gitu ya, sampai ke. Nah, ini ke aplikasi communication server itu ada seperti HMI, alarm, historian, eh, drivernya dari bawah ya. Jadi ini backhaul network. Kenapa? Karena di sini sudah wide area network. Jadi bahasnya kalau dulu otomasi itu hanya lokal, sekarang adalah otomasi yang sangat luas. Jadi perubahannya adalah menjadi lebih detail. Sebenarnya sama aja barangnya, makhluknya sama. Jadi dan pesan saya jangan dihafal, dimengerti aja. Kalau dihafal nanti besok lupa.
Jadi kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan. Nah, maksud saya ini adalah urutannya ngerti. Oh, berarti dari sensor ke controller. Controller itu apa? Controller itu bisa microcontroller, PLC gitu ya. Itu itu dari jenis yang sama begitu ya, jenisnya yang sama. Makhluk dari jenis yang sama gitu. Jadi nggak masalah itu mau pakai microcontroller, PLC dan seterusnya. Nah, kalau kita ngomong industrial automation ya microcontrollernya yang industrial section. Nanti kita bahas lagi tentang apa sih klasifikasi industrial sama komersil non industrial. Oke, balik lagi ke sini. Ini adalah pembagian. Artinya pembagian itu memappingkan di otak kita gitu ya. Oh, level satu bawah begini. Oh, ini ada komunikasinya. Oh, ke level controller. Controller nanti ada komunikasi lagi ke komputer. Oh, komputer. Komputer itu untuk apa? Untuk visualisasi, supervisi, monitoring gitu ya. Oh, isinya apa? Software ini, software AMI, software SCADA, software dashboard, itu ada di situ. Terus ini selesai di situ tidak, ini bisa masuk ke jaringan lagi, TCP masuk eh, ke fungsi aplikasi lebih besar lagi, misalnya manajemen. Dalam hal ini mungkin manajemen punya dashboard atau bahkan punya ERP di atasnya lagi. Dah, seperti itu aja. Jadi dibayangkan menurut saya lebih mudah untuk membayangkan yang sebelumnya yang segitiga. Kalau yang ini di detailnya saja. Kalau nanti keluar di ujian, saya tidak akan suruh gambar gitu ya. Tapi kalau beri gambar nggak masalah jawabannya. Yang lebih utama adalah mengerti bahwa oh, urutannya seperti itu. Yang dibutuhkan apa? Nanti kalau kalau terjadi trouble, diurut kebalik ke bawah seperti apa gitu ya. Sebenarnya sama dengan kita mempelajari TCP layer atau OSI layer. Itu sebenarnya jangan dihafal, tetapi dipahami isi konten-kontennya. Oh, setelah ini, setelah physical itu apa? Setelah ini apa-apa sampai atas sendiri application layer. Oh, di tengah-tengah itu ada protokol, protokolnya apa? Nah, seperti itu. Jadi sama persis. Nanti yang menciptakan layering-layering ini sebenarnya untuk mapping ya, mind map. Jadi map di otak kita itu terhadap satu subjek itu terpetakan gitu ya, terpetakan sehingga ketika ketemu dari perancangan, implementasi, perawatan itu kembali lagi ke map yang sama. Oh, ini kelompoknya apa sih gitu. Oke, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menerima dan meresapi gitu ya. Oke, puasa juga mudah-mudahan berkah ilmunya. Oke, kita mulai lagi, lanjutin lagi bahwa ini adalah bagian yang bagian ISA yang baru gitu ya. ISA untuk otomasi yang baru. Ini yang lama tadi sama persis. Jadi ini adalah sensor aktuator, kontrolernya ini salah satu penggambaran yang lainnya supaya tidak melulu kita ngapalin yang segitiga, ini kubus juga bisa gitu ya, ya sama lah kira-kira gitu. Nah, saat ini ada evolusi, tapi belum tertulis ya. Evolusi ini hanya pendapat ya, salah satu pendapat dari ISA 95. Kenapa saya sampaikan supaya paling tidak ada gambaran bahwa oh ada orang yang melihat ini secara sudut pandang yang lainnya. Tapi kalau bicara pemahaman, saya lebih setuju kalau pemahamannya yang lama. Toh nanti ujung-ujungnya sama. Di dalam evolusi ISA 95 ini, maka dibaginya menjadi 4. Dan ditambahkan bisnis intelligence. Bisnis intelijen itu makhluknya apa? Kadang-kadang wujudnya hanya dashboard. Bingung lagi nggak? Dashboard itu kan cuma visualisasi gitu untuk analisis. Ini ditaruhnya paling atas, jadi dewanya gitu ya. Nah, ERP digeser. Oke ya. MES turun lagi. Nah, terus satu, dua, tiga jadi satu kata aja IoT. Industrial Internet of Things. Nah, ini sudut pandang baru. Tapi kalau ngomong aturan, kita tetap ISA 95, ISA 112 ya.
Tapi kalau sudut pandang orang bisa melihat seperti ini level 1, 2, 3 ada di sini. Hardware, controller, visualisasi, ya wes di paling bawah. Setelah itu ada MES, ERP, dan Business Intelligence. Ya, itu sih ya nggak masalah sih, nggak masalah menurut saya. Toh barangnya sama, cuman ngelompokinnya yang berbeda gitu ya. Jangan bingung ya. Ini boleh diabaikan, ini boleh diabaikan. Saya cuma ngasih pandangan bahwa di perubahan di apa ya pergerakan ya, ya evolusi itu tadi ada seperti ini pandangannya. Oke, lanjut. Di dalam sudut pandang yang lain, ini sudut pandang orang IT bahkan, itu bahwa level 1 itu adalah sensor, level 2 adalah controller, sama persis sebenarnya ya nggak masalah ya. Cuma level 2 ini dijadikan satu gitu ya, karena ada software-software ya. Kalau ini kan hardware, ini software, ini hardware. Jadi dia sudut pandang IT beda lagi gitu ya. Nanti level 3 itu adalah terkait sama platform. Nah, ini lebih ke platform dan level 4 adalah ya ini sudut pandang yang lain lagi juga. Tapi jangan jangan terlalu bingung. Ya udahlah pokoknya saya eh, manut yang awal saja lah gitu. Ini sebagai pengetahuan aja. Jadi dibolak-balik kemana aja nanti ujungnya akan sama. Makhluknya akan sama, cuma ngelompokkannya yang berbeda. Oke, saya lewatkan. Oke ya. Jadi kemudian kita akan mulai dari yang paling bawah dulu. Kita kembali lagi ya pakai yang gambaran segitiga. Bahwa yang paling bawah sendiri adalah instrumentasi. Instrumentasi terdiri dari sensor dan aktuator. Sensor banyak sekali, ini saya cuma nyebutin sedikit ya. Sebenarnya ada ratusan ya. Aktuator kita ngomong tentang beberapa hal yang ada di sini. Mungkin dalam satu bidang akan seperti ini, tapi kalau bidang secara keseluruhan, sensor ya semua yang punya rangsang dari fisik dirubah menjadi digital. Itu ya semuanya jadi sensor. Biasanya ya satuan-satuan fisika, kimia, biologi itu yang dirubah menjadi digital. Digital itu 0101 ya. Sebenarnya datanya itu memang benar-benar 101010 kemudian di convert menjadi hexa, kemudian di convert menjadi human value. Human value itu ya angka integer, apa biner, kemudian apalagi desimal gitu ya, integer, desimal, desimal, integer, ya, desimal, biner itu itu bahasa human value, nilai dari human visual value ya. Jadi orang yang bisa dipahami orang dilihat sekilas itu bahasa umum lah, bahasa umum. Yang sebelumnya adalah bahasa mesin, misalnya 10111111 gitu ya, kemudian dihexakan kemudian itu. Nah, konversi ini adalah sensor. Apapun fisika, kimia, biologi punya satuan-satuan, punya rumus, ini yang akan dibikin sensor untuk menerima rangsang dari physical system yang lingkungan sekitar kita atau objek tertentu untuk menjadi digital. Oke, aktuator kebalikannya. Aktuator adalah energi dari digital berupa tegangan arus dan resistansi yang dirubah menjadi energi sistem fisik, misalnya fisika kimia biologi, misalnya eh, temperatur itu menjadi panas ya, kemudian perubahan gerak atau percepatan ya bisa juga ya, kemudian ada perubahan molekul misalnya gitu kalau kimiawian. Nah itu ada proses antara input sama dan output. Ya oke. Ini oke terus eh, berdasarkan penggunaannya bisa jadi ada yang sudut pandang melihat dari fungsi fungsi secara fungsionalnya ya kelompoknya ada di medical,
otomotif, lingkungan, dan keamanan. Klasifikasi saja, klasifikasi. Ini berdasarkan eh, fungsi yang diaplikasikan. Contohnya yang medical. Wah, itu banyak sekali ternyata ya. Ada tekanan darah, ada SpO2 atau pulsiometri, ada gula darah, ada spirometer, ada temperatur, ada elektronik apa detak jantung ya, ada ada beberapa yang lainnya gitu. Nah, ini masih banyak lagi. Jadi prosesnya bisa proses biologis atau proses kimiawi untuk kemudian menjadi digital. Ini ada contoh adalah biosensor development to wearable. Eh, teknologi medis termasuk salah satu yang cepat, ya, termasuk salah satu yang cepat karena dukungan terhadap atau terhadap kebutuhannya itu banyak banget. Jadi mereka akan cepet lagi. Di sini ada biosensor itu, salah satunya adalah proses di mana identifikasi manusia bisa sangat-sangat kecil sehingga bisa digunakan langsung di bagian tubuh manusia, diimplan misalnya begitu ya. Atau kalau umum ya dipakein gelang. Nah, itu Pak umum sekarang sudah umum, komersil sudah banyak. Otomotif banyak sekali. Saya tertarik satu hal, trust control gitu ya, itu sudah diberlakukan di beberapa mobil di Indonesia. Tapi bukan di jalan raya atau jalan umum, tapi mesti di jalan tol ya. Dia bisa mengukur jarak dan melakukan pengurangan kecepatan. Nah, itu menarik, itu jadi salah satu proses yang sudah implementasi di otomotif. Kemudian di sini ada lingkungan. Lingkungan itu banyak hal, mulai dari lingkungan secara umum, di industri, di komersil atau residensial, di pengetahuan, sama di konsumer langsung. Ini pembagiannya, jenis-jenisnya. Oke, terus lingkungan umum banyak yang cuaca ya, itu banyak. Terus keamanan ada smart home, nah, ya, atau building automation gitu. Nanti ada ini. Nah, ini salah satu yang eh, teknisnya menarik karena secara output sensor itu nanti ada outputnya adalah analog, ada outputnya adalah digital. Kemudian ada protokol data. Analog itu yang gimana? Analog itu kalau kita gambar pakai grafik, maka dia nilainya kalau ini nol, dia nilainya yang tidak tetap. Misalnya dia akan naik menjadi 5 volt, turun, kemudian akan naik lagi menjadi eh, 3 volt misalnya, ini kalau ini 5. Nah, yang di sensor itu kita ngomong adalah nilai range-nya gitu ya, berapa sampai berapa. Eh, dan itu graduation. Graduation itu ya punya level-level lah ya, punya level-level tertinggi, rendah, dia bergerak angkanya akan seperti itu. Ini adalah analog. Kalau digital lebih sederhana karena dia hanya ada nilai nol sama satu, satu lagi misalnya ya, kemudian nol, nol lagi, terus kemudian satu lagi gitu. Nah, apa namanya, iya atau tidak, eh, iya atau tidak, yes atau no, true atau false itu adalah digital. Jadi kalau nanti ada pembicaraan angka tertentu berarti mungkin dia bukan digital. Tapi kalau dia yes, no statusnya atau eh, apa
true false itu berarti dia digital. Kemudian yang lainnya ada protokol data. Protokol data berarti sudah digital dari sejak dari sensor. Oh, kita masih banyak nih, cepat ya. Ini contoh wiring pemasangannya. Ini industrial sensor untuk pressure ya. Transmitter uap. Ini flow transmitter, flow atau pressure ya. Nah, ini seperti ini ada tegangan yang sering dipakai. Ini contoh untuk wiring, untuk pengkabelannya. Ada juga untuk berat, temperatur itu. Ada beberapa detailnya, oke saya lewatkan. Ini untuk pengukuran. Nah, tujuan utama dari data akuisisi adalah untuk memperoleh dan menyimpan data. Memperoleh itu berarti melakukan pengambilan dan menyimpan data. Itu adalah data akuisisi. Tanggung jawabnya mulai dari yuk diambil sesuai angkanya, kalibrate, akurasinya bagus, kemudian disimpan. Itu adalah fungsi dari akuisisi data. Oke, kita masuk ke hal sebab yang kedua, yaitu adalah controller. Controller ada di mana? Controller itu ada di atasnya fisik. Ada di sini ya, di sini ada PLC, DCS. Terus apa sih bedanya gitu ya? Saya lihat dulu bahwa controller di industri itu yang paling banyak adalah PLC. PLC itu sudah dibikin sejak tahun 1964. Aku belum lahir. 94, 65 bentuknya seperti ini, berkembang terus. Tapi menurut saya perkembangannya untuk PLC itu sangat lambat. Jadi prosesor yang tahun 80 itu masih dipakai sampai sekarang. Beda sama komputer ya. Beda. 95, 90, 95, 95 lagi itu. Oke, ini adalah perkembangan dari PLC. Terus kalau tadi kok saya ngomongnya di level controller itu ada beberapa sebenarnya yang pasti di controller itu ada PLC, ada DCS gitu ya. Nah, kita bedakan dulu. Nah, di pembedaannya itu yang pertama bahwa berdasarkan parameter maka RTU logger PLC ya kita taruh di tengah itu adalah banyak atau menengah karena dia modular modulnya terbatas sampai 8. Kalau di atas 8 mesti di link atau ditambahkan. Nah, satu modul itu isinya adalah 8 sampai 32 input output. Jadi kalau begitu nanti jumlahnya juga akan terbatas. Sedangkan DCS itu enterprise. Kalau software-nya namanya ERP, kalau untuk controller namanya DCS. Sangat besar. Cuman kadang-kadang overkill. Overkill itu apa? Membunuh dengan eh, sia-sia. Jadi membunuh nyamuk pakai nuklir gitu. Tapi itu bangetan lebay, lebay. Nah, kalau di sini misalnya begini kasusnya adalah DCS, PLC, RTU logger. Kita lihat dulu fungsi kebutuhannya. Kalau misalnya monitor temperatur satu parameter aja, kita ya bisa pakai RTU. Kalau di situ nggak perlu logik. Kalau gitu di situ perlu ada satu fungsi untuk ngerjain yang lainnya ya kita lakukan tambahan logik gitu ya. Kalau cuman hanya monitor aja ya sesuai titiknya aja. Dan terus apa bedanya sama DCS? Bedanya yaitu kalau DCS itu sangat besar kalau itu kita bilang lah ya kalau jumlah IO-nya RTU itu cuma 4 sampai 8. PLC itu banyak, DCL lebih banyak lagi. Jadi satu pabrik itu bisa satu mesin saja DCS untuk controller. Kita nggak perlu taruh masing-masing section di pabrik itu ada. Pabrik itu saya ngomong pabrik urutannya gede gitu ya, tidak cuma satu rumah. Jadi ada bagian penerimaan, ada bagian gudang, ada bagian preparation, ada bagian produksi, ada bagian post production, ada bagian nanti adalah packaging, ada yang bagian shipping gitu ya dan marketing gitu. Nah, itu ada proses bisnis proses yang ada di dalam sebuah pabrik. Kita cukup satu aja proses sebenarnya ya
dia disesuaikan lah, kalau bisa RTU nggak pakai logic ya nggak usah. Kalau bisa PLC saja secukupnya ya ini kita masuk. Oke, ini klasifikasinya, prosesornya single, many gitu ya. Di PLC itu beberapa tahun yang lalu saya masih menemukan PLC ya, PLC itu menemukan prosesornya adalah kecil, misalnya prosesornya adalah misalnya eh, prosesornya misalnya apa ya, single core, sebelum multicore itu misalnya eh, saya lupa komputer yang dulu dulu itu apa ya, AT ATX kemudian apa lagi. Ya pokoknya prosesornya masih prosesor lama lah yang masih tunggal gitu ya, itu masih dipakai di BLC. Lokasi ini remote, ini per bagian, ini enterprise satu plan. Logiknya adalah nggak ada, nggak pakai logik, ini sedikit, ini banyak. Kemudian proses kalau simple sampai medium, medium sih masih masih bisa dihandle PLC ya, tapi kalau udah total itu ya sebagai DCS. Pemrogramannya ini konfigurasi aja, ini bisa ladder, Facebook ataupun berapa yang lainnya. Terus ini programmingnya ya. Kemudian ini komunikasinya lokal lah. Oke, kemudian oh iya, panel kontrol itu implementasi ya, implementasi kalau kita masukin untuk industrial di mana ya, dimasukin panel Nextly ini. Jadi misalnya contoh air aja, sampling air aja kita lakukan, dimasukin ke eh, apa di di controller itu tadi, kemudian ada beberapa berbagai variasi. Oke, panel ya. Nah ini contoh-contoh panel yang lain kontrol. Nah kalau secara komersil brandnya apa gitu ya, ada Schneider nih, ada Schneider ini paling di Indonesia besar. Jadi dia jualan dari barang dari Eropa, ada yang dari Batam juga sih, nanti harganya beda. Untuk controller PLC, ini PLC, ini dia juga jual software sebenarnya, ini dashboard-dashboard ya. Oke, kita bisa istilahnya bisa mempelajarinya lebih lanjut. Ini softwarenya berbayar umumnya ya. Tapi nanti kita bikin pakai konsep kita sendiri. Hardware, ini hardware, salah satu hardware yang di kita integrasikan di ini apa ya, ya Scout Company versi ya, controlling lah ya. Oke, ini merek lain. Ini juga ini Vesto merek. Nah, ini valve control. Ini aktuator ya, ini aktuator. Untuk gerakan apa gerakan di bawah, ini valve-nya. Oke. Jadi kalau ada sensor, perintahnya dibalikan menjadi aktuator. Terus kita next ke level berikutnya yaitu visualisasi. Ya, masuk ke bagian eh, ada pertanyaan, boleh? Gimana? Eh, Silahkan. Bertanya Pak, tadi kan di gambar yang panel itu ada yang pakai kayak apa ya, kayak bukaan pipa gitu ya Pak.
Itu itu mewakili HMI atau bagaimana Pak? Yang di contoh panel Nah, contoh panel. Ini ya, ini ya, yang ini kan yang masih kayak ya ini Pak. Gitu. yang ini. Ya Pak. Nah ini kan ini ada valve-valve kayak pipa kecil-kecil gini. Ini tuh mewakili HMI yang nyambung ke valve-valve yang ada di yang gede beneran gitu atau gimana Pak? Bukan, ini eh, masang sensor dengan tekniknya adalah sampling. Jadi ini bukan mewakili HMI, nanti diwakilkan HMI enggak. Ini valve-valve manual. Ini kan ya, Iya, ini valve-valve manual. Ini kebetulan di water treatment. Ini hanya difungsikan untuk ini sampling. Jadi di bawah itu ada pipa. Ini pipa, iya, pipa distribusi. Di pipa distribusi itu di lubang istilahnya ini ini ya eh, ada pipa masuk dia ke sini didistribusikan. Nah ini sensornya iya, kebetulan ada beberapa. Ini sensor SCM, ini sensor pH, ini pH, ini sensor turbidity. Nah dia cuman ngatur aja ini kalau lagi dibersihkan ini ditutup. Jadi ini dicabut, dibersihkan, nanti dipasang lagi, dibuka lagi gitu. oh iya. Hanya untuk Saya kira, mengatur ini aja. Gimana? oh iya, saya kira tuh bisa kayak gini untuk mewakili valve yang aslinya gitu loh, Pak. Nggak bisa itu. Oh, ya, 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 paham, paham. Maksudnya itu kalau dibuka atau ditutup nanti valve yang besar buka atau tutup gitu ya. Iya, iya, Pak. Bukan, dan ini hanya valve manual untuk mengatur supaya supaya sensor ini ada perawatan. Misalnya kalau terlalu kenceng nanti rusak misalnya pH. Nah, itu Oh, dikecilin gitu, misalnya begitu sih. Atau ini mau dikuras berarti ini dibuka gitu, gitu aja sih. oh iya, Pak. Siapa? Pak. Bagus, bagus, pertanyaan bagus. Nanti nanti kita eh, menuju ke sana lah kira-kira ada beberapa yang berhasil. Ini cuma contoh-contoh dulu ya. Oke, Siapa? Pak. oke. Kita lanjut ya. Boleh. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung Mas Nova boleh. Ini beberapa ini di water treatment semua sih. Ini juga ini di Medan. Ini proyek di dan ini juga ini di Bandung. Ini di ini Jawa Tengah nih. Ini di bukan ini di Depok, ini di Depok. Ini di Depok. Ini di Nusa Tenggara. Oke, nah saya lanjut ya. Jadi tadi kita masuk ke level controller itu ada merek-mereknya, ada banyak, ada Schneider, ada Vipa, apa itu kayak Siemens, ada Omron. Di kampus itu kalau nggak salah ada bukan di informatika tapi di elektronika itu kalau nggak salah ada Omron sama Schneider. Festo ada tapi dia hanya untuk pneumatiknya. Dia ini contoh-contoh. Nah ini yang aktuator tadi ya. Aktuator. Aktuator itu tadi yang Mas Noval tanyakan adalah untuk menggerakkan valve itu ya ini tapi tenaganya adalah tenaga angin ya. Jadi eh, secara cara kerja adalah ada angin yang dihembuskan nanti dia dikasih valve, dikasih solenoid namanya solenoid valve. Jadi kalau dia perintah dari PLC, solenoidnya dibuka, dia akan dorong. Nah, nanti di dalam sini valve-nya akan buka, akan kedorong muter gitu loh. Set, gitu. Nanti boleh nanti kita lihat kalau perlu bedah aktuator ya ini aktuator. Jadi kalau bentuk tadi yang di atasnya adalah sensor, ini adalah aktuator. Maksudnya gitu. Ya, salah satu contohnya aktuator itu adalah valve. Oke, lanjut ya. Nah, ini nggak ada nomornya. Kenapa? Karena ini adalah di antara level satu, level nol, level satu, level 2, level 2, level satu, level nol.
Di antara 2 sama 1 itu ada automation network. Kita akan bahas di sini nanti adalah protokol. Protokol ya, protokol. Protokol itu apa? Protokol itu sebenarnya adalah protokol tata cara. Jadi kalau kepresidenan ada protokol kepresidenan, berarti itu ada tata cara untuk jadi presidenan. Nah, ini tata cara untuk apa? Tata cara untuk komunikasi. Dah, simpel itu aja. Nanti caranya bagaimana? Ya sesuai protokolnya. Gitu ya. Nanti kita bahas juga di materi ini nanti. Nah, industrial komunikasi itu layernya adalah fisik, protokol, sama aplikasi. Kita nyuplik aja. Salah satunya adalah Modbus. Modbus itu nanti pertama harus dibagi berdasarkan tipe data. Ada register namanya, kelompok itu namanya register, kelompoknya adalah analog, gitu misalnya, atau digital. Analog itu discrete itu adalah digital atau disebut coil karena coil itu hanya untuk fungsi true atau false, yes atau no gitu ya. Read input, holding itu adalah untuk analog. Nanti kita detail lagi, kita diskusikan dan insya Allah kita melakukan uji coba komunikasi protokol gitu ya. Oke, setelah itu, setelah protokol adalah nomor tiga. Nomor tiga itu adalah software untuk memvisualisasi front end-nya. Nah, mungkin lebih real, lebih kelihatan kalau di sini ya. Front end-nya itu software aplikasi pada otomasi industri. Arsitekturnya seperti ini. Jadi kita kalau tadi ada sensor, transmitter, ada actuator. Level 3 itu adalah software-nya tadi ya. Ada software-nya, software untuk visualisasi atau front end-nya. Terus kemudian mungkin juga nanti adalah di sistem lainnya gitu ya. Tetapi kita konsen sekarang adalah di level 3 ini. Nah, tujuan penggunaan software SCADA itu adalah satu untuk efisiensi. Sorry, quality control dulu. Quality control itu seperti apa contohnya? Tadi misalnya air supaya kekeruhannya terkendali sampai ke customer di bawah 1 NTU misalnya gitu ya, satuannya NTU namanya. Eh, itu harus di bawah 1, itu sudah diatur oleh eh, PP Perundangan Permenkes nomor 2 tahun, kalau yang baru tahun 2003. Permenkes nomor 2 tahun 2003 mengatur syarat-syarat air minum yang boleh didistribusikan oleh PDAM, misalnya begitu ya, itu quality control. Supaya kualitas airnya terjaga, maka dibutuhkan sensor dan pengawasannya. Pengawasannya kalau sudah canggih ya pakai mesin, itu bisa memunculkan alarm, ya, memunculkan alarm atau bahkan melakukan setting terhadap pembubuhan misalnya gitu. Pembubuhan itu injeksi kimia. Gitu ya contoh ya. Kalau di lainnya apa? Misalnya minyak ya masih liquid juga ya. Misalnya apalagi kalau misalnya di otomotif misalnya gitu ya. Otomotif kalau yang suka otomotif mestinya tahu ya kalau mesin-mesin itu eh, antara satu blok sama yang lain mungkin ada seal-nya ya. Seal itu lubangnya tertentu. Ada lubang baut, ada lubang yang memang digunakan untuk apa, piston misalnya ya, seal piston. Nah, kita memproduksi seal tersebut. Quality controlnya apa? Mungkin kita akan menggunakan menggunakan apa namanya ultrasonik atau menggunakan inframerah misalnya sensornya atau menggunakan eh, computer vision CV gitu ya yang sekarang baru computer vision. Begitu dicetak kok lubangnya kurang satu, nah ini alarm. Nah itu kualitasnya terjaga. Jadi yang nanti sudah dipaket itu sudah jamin lubangnya sesuai, lubangnya sama, ukurannya sama, dan nanti kalau dipasang benar gitu. Nah itu kualitas, ya contoh kualitas bahwa ada proses yang kita mulai dari sensor, controller sampai ke visualisasi itu ada di visualisasi itu adalah untuk kontrol
quality control. Kemudian adalah untuk efisiensi. Efisiensi untuk apa sih? Efisiensi untuk mengurangi cost atau biaya yang tidak perlu. Sebenarnya itu aja yang lebih lebih utama. Jadi efisiensi itu lebih kepada eh, lebih spesifik daripada penghematan. Ya penghematan mungkin apa aja dikurangi gitu ya. Kualitas termasuk dikurangi itu salah. Kualitasnya tetap, tetapi biaya-biaya yang tidak perlu itu dihilangkan. Contoh misalnya, karena terjadi kualitas yang error, maka kita harus membuat ulang, itu kan biaya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya berarti dari apa, ada korelasinya sama quality control tadi, dia harus benar supaya dia efisien. Sehingga diperlukan sekada ini untuk memonitor yang menggantikan manusia bisa bekerja 24 jam kali 7 kali 365. Nah, itu namanya efisiensi. Kalau kita masih menggunakan manusia, mungkin saya habis sahur gini ngantuk-ngantuk lah gitu. Ternyata lewat ada yang tadi lubangnya harusnya 6 5 karena kita setengah ngantuk lewat gitu ya pengawasannya. Nah, ini kita perlu menggunakan sistem SCADA gitu ya. Safety. Nah, safety ini nomor 3. Tapi kalau di beberapa critical proses itu safety adalah nomor 1. Contoh safety nomor 1 adalah di oil and gas. Di water mungkin di bidang industri water mungkin kita nggak terlalu safety amat ke lapangan pakai sendal gitu masih nggak masalah, nggak pakai helm 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 proyek gitu ya nggak masalah gitu ya. Ya wis gitulah ya. Tapi kalau di oil and gas masuk ke wilayahnya nggak pakai safety shoes gitu ya, udah nggak bisa masuk gitu ya. Nah, hubungannya kalau sekada seperti apa? Misalnya ketika pressure dari pipa melebihi kemampuan ketahanan pipa, maka dia akan menghentikan pompa. Jadi efeknya adalah operasinya dihentikan karena pressure-nya naik. Nanti takutnya kalau nggak jebol pompanya, ya jebol pipanya. Kalau jebol itu bisa ada resiko kalau ada percikan api atau sesuatu yang ada di luar, ya dia menjadi kebakaran. Kalau ingat di 2 tahun belakang atau berapa ya di Pertamina ada kebakaran di 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 Pelumpang gitu ya apa namanya Depot Pelumpang gitu. Nah itu salah satu case eh, ada sistem yang mungkin ya ini undercover mungkin ada yang kelewat gitu ya ada yang sudah sedikit diabaikan harusnya di sistem oil and gas kejadian-kejadian yang beresiko itu sudah dieliminate sebelumnya. Contoh terjadi uap minyak itu uap minyak itu kan bisa terjadi karena memang pada saat kita ngisi tangki motor misalnya itu kan terbuka ya tangki mobil tangki motor di SPBU itu ada uap yang keluar. Nah itu kalau uapnya banyak kena panas atau percikan gitu itu langsung samber itu gitu. Langsung jadi api jadi besar jadi kebakaran atau ledakan. Nah, safety ini adalah mengatur kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan mesin, kemampuan fisik ya pipa yang kemampuan berlebih itu dibatasi dia akan kasih peringatan atau bahkan menghentikan proses fisik secara safety di dalam pembangunan sekadar. Maintenance ini secara umum pasti mesin butuh maintenance. Manusia juga butuh maintenance ya. Butuh istirahat cukup, butuh makan cukup. Nah, begitu juga dengan mesin-mesin. Mesin-mesin itu memiliki kebutuhan terhadap energi, kebutuhan terhadap kebersihan, kebutuhan terhadap perawatan gitu ya. Kalau nggak dirawat ya tiba-tiba dia motor atau mobil itulah contohnya ya. Kalau kita nggak ngerawat ya besok-besok starter nggak bisa gitu ya. Apa namanya kickstarter nggak bisa terus atau apa namanya apa ya lampu nggak nyala gitu ya jadi berbahaya lah. Nah,
naik lagi menjadi ke safety gitu ya. Nah, itu dan seterusnya lah maintenance gitu. Yang menarik di saat ini itu bahwa maintenance itu ada namanya preventif prediktif ya, preventif udah lama, prediktif itu kemudian menggunakan data-data dari software dari automation. Saya ada beberapa proyek yang sedang berjalan. Sebelumnya saya pernah cerita ya di Semarang itu, tapi belum mulai sampai ke prediktif. Tapi bahan datanya ada. Kalau mau nanti, kalau TA kan udah ya, skripsi sudah punya judul semua ya. Kalau mau lanjutin nanti S2, ada MTR ya, lanjut S2 langsung. Itu siap-siap aja. Eh, ini saran aja, jangan fokus kepada bidang yang kita miliki aja. Perluas sedikit. Jadi misalnya informatika ya perluas menjadi ML yang berkaitan sama misalnya ya ML AI, MLDL yang terkait sama data dari mesin secara real time. Nah, itu keren itu nanti. Kalau tapi kalau ini S1 lanjut tadi masih lah, masih in. Kalau udah 3 tahun lagi mungkin udah lewat ya. Tapi 1,5 tahun lagi S2 bisa 1,5 tahun ya. S2 itu kuliah paling gampang. Yang paling susah itu S1 sama S3. S2 itu gampang. Jadi bisa menjadi bahan tesis. Oke, decision support system. Decision support system itu bagian dari analisis data yang untuk membantu pihak manajemen melakukan sistem keputusan yang dibantu oleh data yang diolah oleh software. Ya. Jadi ini adalah tujuan-tujuan pembangunan software di dalam industrial automation. Ya. Secara umum itu fungsinya adalah akuisisi, pengukuran jarak jauh, sama integrasi ke IT. Ini alasan-alasannya untuk meningkatkan productivity, untuk mengurangi biaya tenaga kerja, untuk mitigasi keamanan, untuk mengurangi eh, proses manual, kemudian untuk improve worker safety, improve productivity, reduce manufacturing accomplish with the Canet dan manuality, melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara manual. Misalnya sensor panas peleburan logam. Nah, itu contohnya ya, itu untuk sistem otomatis itu pasti dipakai. Artinya akuisisi datanya dipakai. Peleburan logam kita nggak mungkin naruh sensor tangan kita taruh di situ. Mereka bisa pakai computer vision ya. Jadi jarak jauh atau pakai inframerah dan seterusnya. HMI fungsinya visualisasi perintah, perhitungan, masuk ke database, reporting, alarm, dan pembelajaran. Objeknya adalah standarisasi, rekomendasi praktis, communication, agreement, implementasi, maintenance, dokumentasi. Sekadar desain prinsipal, mengetahui proses manualnya, input-outputnya, proses logiknya, dan penggambaran, dan seterusnya. Mempersimpel atau menyederhanakan proses, mengotomatisasi proses. Untuk strateginya kita bisa melakukan mitigasi. Nah, oke, sampai level 3 kita selesai. Detail nanti kita praktekkan di di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mulai praktek tentang hari ini desain, besok adalah kita praktek tentang lusa ya, maksudnya minggu depan itu mungkin dari beberapa dari komunikasi, kemudian dari eh, controller, controller nanti juga ada di IoT juga. Kita di ini merangkum ya karena ini juga semester akhir. Jadi kita merangkum ada mata kuliah yang dimasukkan di sini adalah IoT termasuk gambar teknik termasuk pemrograman hardware termasuk kemudian pemrograman software juga masuk gitu. Jadi berat sebenarnya
telekomunikasi juga masuk. Oke ya, ini contoh-contoh aja. Nah, ini contoh-contoh human machine interface atau SCADA dari beberapa project lampau. Ini real yang pernah kita kerjakan dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Maluku, Maluku Utara gitu ya. Oke, ini ya, dengan jadi kalau sekilas dilihat bahwa semua software itu customized di sini. Jadi hampir jarang sekali yang sifatnya adalah generik ya, produk generik. Bikin satu dijual banyak itu nggak ada. Jadi yang ada license-nya yang satu dibikin banyak. Tapi kalau secara front end-nya dibikinnya mestinya satu-satu karena desainnya masing-masing ya. Ini ada di Jawa Tengah, ini di, di Jawa Barat, ini di Jawa Tengah juga, ini di Nusa Tenggara, ini di Pekalongan, ini di dekat rumah saya, Tangsel. Oke, ini di Sragen, di Solo, di Sragen ya, di Sragen. Ini ada beberapa ini ya. Jadi mulai dari kalau di sini ini ada penggambarannya ya. Ini adalah visualisasi mesin, ini adalah bentuk analisis grafik, ini adalah logging, ini visualisasi dari graphical user interface ya. Geographical user interface. Jadi interface berbasis map peta map. Oke, bidang oil and gas. Ya, ada yang visualisasinya seperti 3D ya, seperti 3D. Ya ini 3D tapi 3D-nya tidak bisa kayak AR ya, bisa di rotate perbesar gitu ya, bisa jadi fix. Tapi cukup menarik kan nanti nanti bisa kita ya oke ini pelaju itu di eh, Palembang ya. Jadi ini di Pertamina. Nah, ini contoh-contoh. Nanti tugas lab desain kita dari gambar salah satu gambar yang ada di sini untuk digambar ulang bentuk PNID-nya. Nah, ini di beberapa lokasi lah ini ada beberapa contoh ini ya, ada geographical, ada nah, ini infrastruktur itu salah satunya di eh, Jembatan Suramadu. Itu juga ada sensor-sensornya, ada 700 sensor di situ, ada monitoringnya. Nah, kalau di Zoom begini, di Zoom kemudian dikeluarin dashboardnya, nanti keluar angkanya masuk berapa gitu. Oke, building ada, oh ini ada juga, ini juga jembatan Suramadu tadi ya. Oke, bangkit. Nah ini building nih, building ada dari gedung dipantau pompanya, kemudian diesel apa ini pompa ya ini pompa listriknya, kemudian lampunya, kemudian beberapa yang lainnya ini di gedung atap. Di pabrik atau manufaktur secara umum pabrik makanan ini ada untuk mixing atau campuran pewangi makanan sama bahan makanan gitu ya. Gitu. Ini di pabrik susu di Jogja, Danone. Ini bukan lagi pandemi ya, memang di sana ketat untuk pekerja itu ya pakai hazard gitu ya, jadi tidak ada bakteri, kuman yang menyebar kemudian. Jadi untuk bekerja di situ ribet sekali lah gitu ya ukurannya. Tapi memang begitu untuk keamanan dari sisi safety memang seperti itu. Di penerbangan ini kebetulan di sekolah penerbangan ada pengisian bahan bakar ke pesawat gitu ya. Nah, oke. Merek-mereknya apa saja sih? Ini yang komersil itu ada Intouch Wonderwear. Sekarang dibeli sama Aveva. Ada Vigio Saitek, ada Iconic Genesis, ada Simantic WinCC Siemens, Indoshop, ada Simplicity, GE. Ini vendornya vendor-vendor yang terkenal ya, yang saya ambil yang umum lah ya, yang dia produksinya macam-macam.
Jadi ada Fasttool, ada Accelerate, ada ThinQ, ada Intelligent, ada RFQ. Ini komersil. Jadi kalau kita mau pakai softwarenya, kita harus beli license-nya, ya license-nya. Dan license-nya cukup lumayan, lumayan mahal maksudnya. eh, Berdasarkan jumlah parameter yang akan dipakai ya. Jadi license-nya bukan kayak Windows, Microsoft Excel. Microsoft Excel kita beli sekali, pasang install di komputer, masukin key aktivasi selesai gitu ya. Nah, mau dipakai satu lembar, dua lembar, 2.000, 2 juta lembar, itu nggak akan berubah sekali install. Nah, kalau ini beda. Software yang digunakan untuk otomasi sekadar visualisasi itu dihitung dari kelas parameternya. Parameternya disebut sebagai tag. Ya, jadi kalau saya mau membuat nanti gambarnya itu ada 1.000 angka yang muncul, maka saya harus membeli minimal adalah 1.000 tag IO. Jadi license-nya berapa satu tag IO? Nanti dia jual misalnya InTouch Wonderware, dia jual license per 1.000, per 10.000, per 5.000 begitu ya. Jadi apa jumlah maksimumnya itu yang dia akan keluarkan sebagai eh, angka license-nya. Bisa jadi 1.000 tag itu 15 juta gitu ya. Nanti kalau sudah 7.500 tag dia 50 juta gitu. Itu memungkinkan sekali seperti itu. Itu yang komersil software SCADA. Dan nanti ada yang untuk runtime, runtime itu untuk dijalankan actionnya ya, ada development-nya gitu. Tapi ada yang open source. Enak kan? Nanti kita pakai yang open source. Dengan konsep yang sama, kita tetap bisa akan nanti pakai yang komersil. Insya Allah akan di-share untuk yang nanti yang kita pakai open source, tapi basic untuk bikin yang komersil juga ada. Ya, kesimpulannya SCADA tadi untuk data recording, data penyimpanan, visualisasi real time, kemudian pengolahan data setelah ditampilkan, data analisis, dan generate report. Oke, ya selesai materinya. Kita masuk, langsung lanjut ya, langsung lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke perancangan. Ini yang nanti kita pakai untuk praktek, yang perancangan sistem. Ada pertanyaan? Any question? Ya, silakan Mas. Tes tes suara saya masuk nggak? Masuk, masuk. Oh ya, dulu kan saya pernah Pak di bagian eh, pemeliharaan gitu Pak, di Ya, mana tugasnya tuh mengkalibrasi pressure transmitter, kalau nggak salah tuh satunya 3 sampai 15 PSI sama yes, sampai 20 MA. ya. Nah, kemudian nanti itu supaya bisa di apa tuh diambil datanya di bagian PRCA, Pressure Recorder Control Alarm. Nah, untuk di bagian IT sendiri itu sebenarnya tuh sampai dipelajari kalibrasinya seperti itu atau itu hanya bagian orang khusus elektronikanya aja, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan bagus. eh untuk sebagai aplikator atau implementator industrial automation itu tidak wajib sebenarnya untuk sampai dengan atau IT lah ya, IT kita sebagai informatika tidak wajib melakukan sampai dengan kalibrasi karena itu bagian di engineeringnya. Engineeringnya dia mesti menyiapkan utility dan physical tadi physical. Jadi sensor harus tahu milihnya, harus tahu range. Range-nya tapi harus tahu ya. Jadi misalnya 0 sampai 100, kalau ini di luar range pasti dia harus dikalibrasi ulang. Gitu ya. Misalnya tadi 0 sampai 10 bar. Kok
nilainya gitu ya. Kok mungkin kemudian kalau sudah tahu biasanya perasaannya akan main gitu ya. Kalau sudah kenal perasaannya main gitu ya. Jadi perasaannya loh ini kok perasaan sensornya jalannya cuman kecil saja, sedangkan mungkin itu yang sensor pressure yang elektronik ya. Mungkin di sebelahnya ada sensor pressure yang bentuknya dial, yang ada jarumnya yang manual itu. Kok jauh ya? Nah, udah itu berarti proses itu akan diserahkan kepada orang engineering. Engineering nanti dia akan melakukan perawatan lebih lanjut. Jadi perawatan itu tadi dulu pernah appreciate itu pernah pernah punya pengalaman di perawatan. Perawatan itu lebih ke orang infranya, infrastrukturnya. Ya tadi kalau di sini ya kompetensi utamanya ada di teman-teman elektronika, gitu ya. Karena dia yang ngurusin perawatan apa istilahnya perawatan hardware, perawatan controllernya, perawatan dia mungkin sampai dengan programmingnya juga, tapi programming ke controllernya ya. Tapi lebih ke perawatan pasti mereka harus tahu lebih detail tentang bagaimana mengkalibrasi, bagaimana sifat-sifat dari sensor itu sendiri gitu. Nah, itu harus tahu. Gitu, Mas. Oh ya, siap, Jadi, Pak. Terima kasih. jadi mengetahui harus, tapi kewajiban untuk melakukan kalibrasi dan lain sebagainya itu ada di orang-orang engineering, elektronika engineering. Oke, ada lagi? Boleh? Kita jam 9 kurang kurang 5 menit ya. Kita mungkin ini nggak terlalu banyak, hanya preview untuk di perancangan. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Nanti boleh potong di tengah, Ryzen boleh. Perancangan sistem otomasi adalah di lab yang pertama, nanti saya kasih job sheet untuk dikerjakan dan laporan diserahkan. Kemudian perancangan, apakah masuk? Ini pertanyaannya juga, apakah itu masuk pekerjaan? Yes. Ini saya ambil dari kompetensi dasar dari BNSP. Seorang eh, automation engineer, ya, automation engineer itu bisa dari informatika, bisa dari elektronika, bisa dari listrik. Saya share dulu ini ya, ini yang saya ambil dari sini nih. Nah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya juga engineer otomasi ya, engineer otomasi. Jadi saya lulus sertifikasi juga ya. Jadi masih berlaku ini, masih berlaku saya sampai tahun depan ya atas nama saya ini. Oke. Ya, di kemampuannya termasuk adalah melakukan perancangan. Itu ya. Jadi melakukan perancangan terhadap eh, otomasi industri. Ya, jadi itulah kenapa ini masuk ke materi yang awal sebelum kita melangkah yang berikutnya. Itu saya kembali lagi ke materi bahwa kalau kemarin ada yang bertanya, Pak itu masuk juga ke ini nggak untuk desain? Jawabannya iya, karena ini adalah kompetensi awalnya. Yang berikutnya adalah merancang sistem kelistrikan dan sebagainya. Ini adalah kompetensi-kompetensi subkompetensi yang lainnya. Kemudian nanti software SCADA, software SCADA sama melakukan commissioning dan sampai commissioning itu ya. Jadi ini physical controller, alur software program dan kemudian adalah commissioning atau testing. Oke, clear ya. Nah, merancang itu bagian dari project life cycle. Kalau di dalam software, secara umum kita nyebutnya SDLC ya, Software Development Life Cycle. Ada banyak metode, saya nggak tahu ada ya, ada materi itu di pembelajarannya nggak, tapi yang saya pernah belajar secara resmi itu ada waterflow ya, life cycle untuk pembangunan software secara waterflow. Waterflow itu berurut. Nah, ini konsepnya kita untuk otomasi industri itu waterflow. Kalau di software di waterflow.
Yang pertama adalah inisiasi, yaitu mengidentifikasi dan perumusan, baik itu tujuannya, skop pekerjaannya, budgetnya, dan timeline. Dah, itu identifikasi perumusan awal sekali harus tahu tentang itu. Nah, kemudian di dalam proses awal tersebut atau assessment itu kita dapat data dan diolah menjadi perencanaan. Kemudian dari perencanaan itu sebaiknya mendapatkan approval terhadap customer dan kita sudah menentukan atau menyepakati deliverables yang akan diserahkan. Nah, nanti turunannya dari perencanaan itu ada task, ada schedule, ada BOQ. BOQ itu Bill of Quantity. Jadi tabel yang berisi tentang barang yang akan dibeli apa, jumlahnya berapa, speknya kayak apa. Kemudian sumber daya manusia, sumber daya peralatan yang akan dipakai, dan terakhir yang cukup penting juga adalah risk management. Berikutnya tentang pelaksanaannya, development-nya, more development product, software, hardware, panel, terus testingnya, kemudian di testing internal, dan deliverable-nya, product solution-nya udah jadi kita sepakati tes bersama di tempat pembuatan atau di factory atau di workshop sebelum dikirim. Itu lakukan testing bersama dengan customer. Istilahnya nanti namanya adalah FAT, Factory Acceptance Test. Jadi sebelum produk itu dikirim ke customer, kita lakukan FAT, Factory Acceptance Test. Begitu diterima di sebelum dirilis, sebelum di deploy, itu kita lakukan tes bersama dengan customer. Itu sangat-sangat penting poinnya. Jadi setelah pelaksanaan selesai, maka kita harus melakukan itu. Nah, oke. Kemudian dilakukan adalah deployment. Deployment itu nanti ada pemantauan dan pengendalian. Apakah pekerjaannya dilakukan, time tracking, risk management. Kemudian deliverable-nya adalah hasil inspeksi dan risk management report. Kemudian ada stakeholder review. Yang terakhir setelah jadi kita lakukan lagi testing bersama di site setelah deploy, namanya adalah SAT, Site Acceptance Test. Setelah diterima berita acara maka dianggap selesai implementasi. Biasanya sebelum selesai kita juga lakukan transfer knowledge terhadap apa yang telah dibuat operasional dan terhadap maintenance-nya. Nah, kadang-kadang ada permintaan untuk pendampingan selama waktu tertentu. Jadi ada 5 tahapan di product life cycle dengan metodenya adalah waterflow. Oke, di dalam perencanaan apa namanya fase yang kedua itu kita ada task schedule, BQ, resources, risk management, ada ada perencanaan teknis ini non teknisnya adalah task schedule dan seterusnya. Yang teknisnya ini deliverable seharusnya di sini ya di sini itu ada beberapa diagram, ada proses flow diagram, proses dan instrumen diagram PNID, ada loop diagram dan ada functional diagram. Ada 4 ini minimal yang harus kita berikan. Bentuknya kayak apa, makhluknya kayak apa, ini adalah proses flow diagram. Tidak detail terhadap instrumen, tetapi di sini ada arah aliran. Kebetulan ini adalah menggunakan liquid, jadi ini ada panah masuk, ada arah ke sini. Nah, cuman ininya ya disebut FT, LT, udah gitu doang. Terus nextnya adalah bahwa eh, apa PFD ini ya, ini PFD, terus PNID. Bedanya apa dengan PFD? Sebenarnya lebih detail dan dia sudah ada identifikasi spesifik, misalnya oh ini PDT, pressure differential transmitter, ada nomor 42, kemudian ini sudah ada komunikasinya ke controller atau ke recorder atau ke RTU atau ke PLC atau ke komputer begitu ya, seperti ini. Kemudian
lebih detail lagi tentang nanti wiring. Kalau wiring ini nanti nggak usah ya, jadi kita cuma PFD sama PNID aja. Tapi gambarannya adalah sebenarnya realnya sampai dengan ini koneksinya berapa, tegangannya berapa, arusnya berapa, dikonekkan ke mana, terminalnya yang mana kayak gitu. Jadi ini next saja, ini next saja, tapi ini ada kerjaan yang masuk. Functional diagram, diagram yang menunjukkan nanti pemrogramannya akan seperti gini. Tapi ini bentuknya putus-putus karena memang kalau proses ya, di sistem otomasi itu tidak semuanya menjadi satu alur ya, seperti flowchart. Tapi kalau digambar flowchart boleh nggak? Boleh. Ini ditambah gambar flowchart boleh. Ya, oke, itu gambar-gambar yang harus diikuti. Nah, kemudian kita langsung masuk ke simbol-simbol yang ada dipakai dan untuk instrumentasi. Nanti ini saya share sama datasheet ya. Jadi untuk valve ini gambar valve ini untuk instrumen dan aktuator. Level flow, proses, pompa gitu ya. Ini simbologi lainnya ada koneksi-koneksi dan seterusnya. Oke, saya demokan dulu. Oke ya. Ini selesai materinya. Saya dapat kasus, kasus, kasus project. Ya. Ini masih berjalan. Ya, saya pastikan bahwa ini masih berjalan. Dari pembangunan distribusi pipa distribusi air minum di IKN. Ini masih berjalan, ya, masih berjalan. Jadi eh, masih hot lah, belum selesai bahkan. Kasusnya adalah ada permintaan bahwa nanti dibikin begini gitu ya. Nah, saya buka dulu gambaran progres. Ya, ini sudah berbentuk perencanaan. Nanti dokumennya akan sebagian dari ini, bukan bukan seluruhnya ya. Pembangunan jaringan distribusi JDU, nah khusus untuk instrumentasi dan SCADA atau industrial automation gitu ya bahasanya. Jawabannya adalah itu. Ini lingkup pekerjaannya bahwa ada air eh, produksi air dari bendungan Sepaku, kemudian air tanah ya, kemudian dibersihkan, kemudian dikirim ke reservoir, kemudian dari reservoir itu didistribusikan ke wilayah pemerintahan, di wilayah apa, Istana Negara, ke kementerian, ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah desainnya ada 150 liter orang per hari, 30% dan sebagainya. Desainnya, kemudian lingkup pekerjaan kontrolnya adalah memasang automatic control valve. Nah, ada sensornya adalah flow-meter, jumlahnya adalah ini. Tapi ini ada pengurangan karena ada efisiensi. Nah, desainnya adalah seperti ini, nanti akan digambar. Kemudian lingkup engineeringnya adalah informasi, sensornya adalah ini, ya. Nanti akan saya bikin selain job sheet adalah study case-nya ya, tapi bukan di IKN, yang lama aja. Kita reverse aja di Pertamina gitu ya, di oil and gas. Bayarannya lebih banyak. Kalau di sini ya, ya pokoknya gitulah. Yang penting ada. Oke, acuan normatifnya adalah SNI dan sebagainya. Nah, bagaimana prosesnya kita bikin? Nah, pertama adalah kita automatic control valve. Tadi kita lihat ada simbologi. Simbologi. Oh, gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini boleh dicari dari sistem atau kita nanti saya dari HMI jadi gampang lebih reverse ya. Oh, ini gambar valve. Oke, kita gambar valve. Oh, ini gambar sensor, kita gambar sensor. Oh, ini gambar PLC atau komputer, kita gambar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya
Nanti sebenarnya ada namanya proses kontrol naratif sistem. Jadi pembangunannya ini kita kasih narasi nanti yang dikontrol apa, bentuknya apa, logiknya apa gitu. Terus, tapi nanti lebih singkat ya. Keseluruhan tema, skematik wiring, terus yes. Nah, nggak nyampe UE ya ini nanti. Tapi ini kalau case-nya desainnya itu sampai ke sini. Nah, sampai ke desain 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 datanya, anomali ke dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya nanti ya software-nya itu, software-softwarenya. Oke, insya Allah nanti kita akan sampai ke sana. Instrumennya apa saja di sini? Sensor, 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 sensor disebutkan, measurement range-nya disebutkan, output elektriknya disebutkan, penempatannya disebutkan. Ini yang mesti wajib untuk tahu juga. Kenapa? Karena nanti di software ini ke bawah. Begitu ya, ini ke bawah. Jadi paling tidak di sensor itu tahu measurement range sama output elektriknya apa. Udah, itu aja cukup. Kalau mau lebih, silahkan. Tapi ini adalah pokok yang mesti diketahui uh, engineer automation, industrial automation dari informatika. Sejauh ini, kalau cara kerja gimana itu bonus lah, boleh. Sunah ya, yang paling enggak kan di sini. Karena kalau kalau ini pun tidak tahu agak repot nanti kalau kita bikin front end. Ini kan data bisa dibaca di datasheet masing-masing produk. Nanti kita googling lah salah satu PH online sensor gitu ya. Kalau industrial, salah satu ciri-cirinya adalah dia dokumentasinya lengkap. Ya, kalau kita beli sensor Arduino, kadang kita nggak tahu ini range-nya berapa, output-nya apa, kita nggak ngerti. Tapi kalau industrial, industrial sensor, industrial actuator itu wajib menyantumkan data teknis. Itu bedanya. Oke ya. Terus spesifikasi. Nah, nanti detailnya ada di sini, detail-detail, detail, detail, semua detail, nah, detail dari masing-masing sensor, spesifikasinya. Udah selesai. Itu. Nanti masangnya kayak apa juga ada. Oke, gitu ya. Nah, contoh tadi eh, kita coba satu ya di sini. Nah, ini contoh. Ini kita praktekkan. Ada permintaan nanti adalah kita ada ini ada yang dua aja. Nah, banyak. Kalau saya udah survei, ini nanti di sini ada bendung sepaku, di sini ada pabrik airnya atau water treatment plant-nya, terus ini dipipa ke atas ke bukit, dipompa, di sini ada pompanya. Nah, ini dipompa ke atas sampai di atas turun gravitasi. Nah, nanti di sini ada titik-titik pantau kita. Nah, titik-titik pantau supaya kita nanti bisa tracking ada beberapa fungsi. Oke, ini ini case-nya. Nah, kita ambil salah satu case yang paling mudah adalah ini. Ini kita diminta untuk membuat pressure inlet, pressure outlet, PRV dan flow. Oke, kita boleh gambarnya pakai apa Pak? Apa aja? Apa aja yang bisa dipakai pakai aja. Mau pakai Office boleh, mau pakai kalau saran saya sekalian belajar misalnya pakai AutoCAD lebih baik ya. Atau similarly-nya AutoCAD apalah boleh. Mau Figma boleh Pak? Boleh gitu kan. Silahkan. Yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Mau nyuruh orang ya, monggo silahkan. Yang nanti kan hitung-hitungan sendiri lah ya. Oke, saya tadi ngikutin mana ya tadi yang daftar ada daftar list perencanaan skada introduksi. Nah, tadi saya sorry, sorry.
Tadi kan ada ini ya. Jadi kalau kalau pressure nanti kalau ini lebih gampang lah ya. Maksud saya ini kita ambil yang lebih susah. Ini kita ada pipa, terus tadi ada pressure inlet, pressure outlet. Kita cari valve-nya dulu gambar ini. Oke, ini jadi valve. Ini saya pakai Excel, pakai apa? Ini ya. Jadi nggak standar tapi untuk apapun tujuannya nanti boleh asal berhasil gitu ya. Nah, oke, ini valve ya. Kemudian valve ini tidak dikontrol sehingga tidak menambahkan apa-apa. Ini valve standar. Tapi ada valve yang kemudian dikontrol. Shit, sorry sorry. Oke. Nah, oke, ya cukup cepetan aja ya. Oke. Ini isolated valve. Ini valve kontrolnya. Nah, kebetulan di sini adalah pressure reducing valve yang fungsinya adalah untuk valve di mana dia fungsinya untuk mengurangi pressure. Jadi kalau pressure tadi cerita basicnya tadi adalah turunan atau gravitasi itu pressure-nya 13 bar, ini harus turun menjadi katakanlah ke perumahan itu ke 10 bar misalnya begitu. Ya, kenapa? Kalau enggak nanti jebol apa-apanya jebol ya. Maksudnya jebol itu kerannya nggak kuat, pipanya nggak kuat gitu ya. Nah, ini dari mana Pak? Dari list tadi ya, list apa namanya? List simbologi tadi. Ya, oke. Jadi kemudian karena ini kemudian ada sensor oh, eh, ada sensor itu simbologinya biasanya adalah bulat, bulat. Kita kasih teks, misalnya ada eh, flow transmitter, flow transmitter itu flow meter ya, flow meter yang punya transmitternya itu taruh sini. Karena ini di monitor jarak jauh, maka kita kasih nih, kasih tengah, sorry, ya. Terus flow meternya ada di sini, kita kasih putih. Kita koneksikan, oke sorry, ini sebagai simbologinya begini. Oke, nah ya pakai ini. Nah oke, udah jadi satu sesi dulu. Nah terus eh, ini akan dikirim datanya, maka kita akan gambar logger atau recorder atau PLC atau data logger gitu. Ini kenapa saya nyebutnya banyak karena memang kita bisa bikin apapun dari controller yang tadi level kedua ya. Ini 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 simbolnya hampir sama kalau di sini itu bisa mau microcontroller, mau PLC, mau logger, data logger itu simbolnya ini sama. Jadi oke, oke kita nah oke kita sambungkan data logger ke flow meternya. Nah, karena ini sifatnya adalah sinyal, maka di sini adalah titik-titik. Oke. Oke. Nah, kemudian ini juga akan dikirim ke komputerisasi yang ada di cloud atau ada di control center gitu ya. Nah, maka kita gambar komputernya. Ini simbologinya seperti ini. Ini beda sama topologi jaringan ya. Nanti kalau topologi jaringan gambar lagi. Ini beda sama topologi jaringan. Oke. Nah, ini kelihatan bahwa sudah ada bisa kita hubungkan di sini. Oke. Is geser. Oke. Ya, oke. Nah, ini juga titik-titik.
yang tadi saya bilang mau saya share gitu ya. Nah, ini titik-titik-titik. Oke, ini flow-nya udah ketemu, kemudian ke komputer, sebenarnya ini di area yang berbeda. Ya, mudah-mudahan kelihatan, udah perbesar ya. Oke, nah udah, ini udah jadi tadi yang satu titik ya. Kemudian ada permintaan lagi, ini valve-nya dikontrol. Oke, kita bikin aja. Kita bikin. Nah, nah, ya, secara drawing kita sudah bikin PNID untuk pressure reducing valve satu station. Nanti bentuknya ini seperti apa sih gitu ya? Nanti jadi fisiknya adalah seperti ini. Nah, gambar, gambar. Eh, makronya jadinya kayak apa Pak? Ini saya tunjukin. Dari desain itu nanti jadinya seperti ini. Ini pipa, ya ada gate, ada air valve-nya belum kita gambar ya. Ada ini belum kita gambar ya. Tadi yang sudah kita gambar adalah PRV, flow meter, gitu ya, sama PLC di sini. Dan ditambah lagi komputer. Oke, that's all. Sip, udah jadi. Jadi yang seperti ini kita gambar desainnya. Dan tadi ceritanya kita bangun dari desain dulu, desain jadi baru ke ke selesainya seperti ini, dilas dan lain sebagainya oleh teman-teman mesin, ya teman-teman. Uh, tapi nanti kalau tugasnya saya balik dari gambar tiga dimensi atau gambar software dibalik untuk bikin jadi reverse engineer ya untuk bikin data ini supaya lebih gampang dan kemudian dicari tahu kalau nanti saya kasih judul cari tahu itu fungsi-fungsinya apa sensornya apa instrumennya apa gitu dari gambar yang kita bikin. Oke, ada pertanyaan? Any question? Di chat juga belum ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Kalau belum siap-siap kita mau presensi akhir, saya open cam. Ada nggak Ada pertanyaan? yang bertanya, Pak. Silakan. Oh, Mas Noval, monggo. Izin bertanya Pak, untuk apa tugasnya nanti itu kita pakai yang free itu apakah ditentukan atau kita milih bebas Pak dari yang free tadi? Yang free itu, maksudnya nanti software sekadanya ya? Iya Pak, sekali. Oh, nanti saya pilihin aja. Saya lagi koordinasi untuk pakai virtualisasi di kampus. Jadi nanti tinggal akses. Nanti kalau mau install di komputernya sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi saya lagi usahain ya nanti kalau nggak berhasil ya mau nggak mau harus install di komputernya sendiri. Tapi diakses by web itu nanti. Itu Oh, saya pilihkan ya. Ya, di rapat dosen minggu kemarin saya udah minta informasinya ada di lab dan bisa diakses ke MST katanya begitu ya. iya Tapi Pak. saya sendiri sampai detik ini saya belum diinformasikan. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan nanti sudah siap. Iya. Berarti untuk tugasnya masih menunggu itu dulu ya Pak? Iya. Oh, itu masih ke pertemuan keempat. Kita bertahap nanti ada beberapa software. Karena materi kuliah ini cukup saya gini lah, saya spill ya. Kalau di UNJ saya kebetulan ngajar juga di Universitas Negeri Jakarta, itu mata kuliah ini satu program studi STR. STR di sana adalah rekayasa otomasi. Nah, keren ya. Jadi di sana satu program studi berarti kalau kalau STR berarti berapa semester? 6 ya. 6 8 ya, 6 sampai 8. 8 ya, 8 semester ya. Iya. 8 semester kita cuman dibikin jadi satu
berapa nama SKS loh. Keren nggak? Iya, Ya, jadi banyak nanti kita per minggu ada. Nah, yang pertama untuk hari ini cuma desain itu aja. Gambar itu aja. Pakainya apa? Terserah. Pakai kayak saya tadi pakai apa? Pakai PowerPoint boleh. Pakai apa presentasi itu apa namanya yang di Google boleh. Mau pakai AutoCAD, alhamdulillah gitu ya. Itu sih. Kalau saya sih begitu. Yang penting nanti simbol-simbol itu dipakai sesuai. Untuk yang ini ya, untuk yang sekarang. Karena nanti akan kita pakai terus modeling gambar PNID itu ke belakang. Ke PLC nanti kita juga akan melihat ke situ. Ke IoT kita juga akan melihat ke situ. Maksudnya meskipun nanti ganti case, tapi kita akan melihat ke situ. Mudah-mudahan nanti inline contohnya. Kemudian bikin HMI juga akan melihat ke situ. Modelnya akan seperti ini. Sampai ke dashboard nanti juga akan alur datanya juga akan melihat ke situ. ya Pak. Oke, Ya, Pak. sip. Terima kasih Pak. Sama. Ada lagi? Cukup? Santai aja, jangan dibuat beban sebagai pengetahuan. Yang penting nanti sampai knowledge, sampai tahu, nggak harus sampai terampil, tapi sampai tahu harus harus ya wajib ya sampai tahu. Sehingga nanti ada case-case kemudian kelak, insya Allah di lain waktu ada ada yang bermanfaat lah, insya Allah ya nanti ada kerja di apapun ingat nanti ada oh industrial otomasi itu seperti itu gitu. Yang diisi sebenarnya cuman tadi 1, 2, 3, 4, 5 lapis dan 3 di bawah itu adalah inti. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yes. Oh iya, Mbak. Yang yang barusan tadi tentang tugas reverse engineering yang menggambar, apakah bertim atau individu ya, Pak? Dan untuk Oh, enggak, deadline-nya kelompok, apakah... kelompok, kelompok. Oh, iya. Itu Untuk kelompoknya? eh, kelompoknya Mas Noval udah jadi belum? Belum Pak. Ya, tolong ya nanti bisa di grup ya. Nanti Oh bisa iya di Pak. grup. Ketentuannya berapa orang ya, Pak, satu kelompok? Dibagi 7 ya. Kayaknya minggu kemarin aku udah bilang deh. Oh, satu kelompok 3 orang ya Pak kemarin. Kalau nggak salah. Yes, Iya. yes, Iya, yes. iya, Pak. Ya, oh ya, ya, ya. Berarti saya juga lupa ngingetin ya. Iya, Pak. Kelompok, kelompok 7 kelompok lah. Nanti berarti ada satu sisa yang lebih ya kalau nggak salah. Itu nanti di share di grup aja supaya yang nanti juga lain juga ngerti ya kelompoknya. Jadi bukan individu, kelompok. Kelompok ini lab-nya ya, lab pertama. Lab pertama kita adalah membuat desain yang sebenarnya adalah reverse engineer. Yang kita sudah jadi dari gambar sekadanya, nanti diturunkan ke bawah sendiri, bikin. Bahkan mungkin dari reverse engineer itu udah kelihatan kalau itu sensornya apa. Oke, nanti saya kasih ya dibikin kelompoknya dulu lah. Ini Iya, kan Pak. masih ada jam ya, masih ada jam. Setelah saya selesai silakan diskusi, bikin kelompoknya, kemudian di share. Nanti saya share balik adalah eh, apa job sheet untuk lab pertama, yaitu membuat desain. Oke, ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Yes, monggo. Biasanya yang pembaca sensor KWH tuh biasanya pakai sensor apa ya Pak? Kalau di industri itu? Oke, sip. Pertanyaan bagus. KWH itu adalah energi. Energi itu kalau di rumusnya elektronika itu adalah apa? Ingat nggak? Energi adalah tegangan kali arus.
Jadi butuh dua sensor. KWH itu adalah energi kan ya. Ya. Eh, Nah, dia butuh dua sensor. Satu adalah sensor P sama dengan V kali I kan. Nah, itu berarti kita butuh sensor tegangan V sama sensor arus I. Ya, jadi ada dua sensor. Eh, Kemudian di aplikasi kita, di controller kita itu harus dirumuskan pakai pakai program pengaliannya kayak seperti rumusnya itu. Nah, nanti ketemu KWH-nya gitu. Hmm. Per satuan waktu. Jadi tiga sebenarnya sensornya ya. Satu adalah tegangan, yang kedua adalah arus, yang ketiga itu sensor, bukan sensor sebenarnya, data lah ya, data waktu. Data waktu kan kita KWH itu kan energi persatuan waktu. Jadi kita butuh satu lagi adalah namanya RTC. Kalau yang normal apa namanya, yang microcontroller atau controller yang itu pakainya adalah RTC, real time clock. Jadi pembangkit pembangkit apa namanya, pembangkit waktu. Nanti Hmm. bisa ketahuan berapa waktu berapa energi per satuan waktu Oh. gitu. Tapi kalau kita uh, apa namanya, beli atau dipasang sama PLN itu kan udah jadi satu ya. Iya. Nah, udah jadi satu itu karena di dalamnya sebenarnya ada dua sensor. Sensor untuk tegangan sama sensor untuk arus. Hmm. Saya kan ini Pak beli sensor apa PZM 004 ini. Ah Dia ya, tuh PZM. Oke, dia tuh ada kayak apa sih measuring range-nya 260 volt kayak kayak gitu Pak. Keluarnya juga harus dikaliin juga biar keluar apa KWH-nya. betul, betul. PZM 004 itu dia sensor tegangannya di dalam boardnya, sama Hmm. satu lagi ditambah ada tambahan apa CT ya, Iya iya. bulat hitam gitu. Nah, itu sensor Hmm. arus. Iya. Nanti kalau itu murninya dia dapat itu KWH, apa namanya? eh Kalau nggak salah itu outputnya Modbus, protokol Modbus. Jadi kita bisa ambil datanya. Nanti di praktek ini juga insya Allah ada salah satunya pakai. Iya. Nah, eh yang gulungan hitam itu CT namanya, itu sensor Hmm. arus. Iya Kalau iya. sensor tegangannya ada di dalam boardnya. Oh, soalnya saya bikin skripsi ini Pak apa stop kontak smart gitu Pak buat pembaca KWH. Ah, good, bagus itu. Sip, Hmm. sip, 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 sip. Ya, eh, di kampus, oh, sebentar, Mas Noval dulu riset sama Bunia itu apa ya, lupa saya. Waktu yang di Norman itu kalau nggak salah Pak, yang bikin tangan robot itu loh, Pak. Oh, itu ini ya, ekstraksi ekstraksi Keller ya. Iya Pak, versi Kelar. Oh, oke. Saya ada, maksud saya hubungannya. eh, saya ada juga riset sama Budia, tapi bukan yang itu, yang satunya lagi itu adalah monitoring solar panel kalau nggak salah, solar panel di. Oh, iya Pak. Itu yang PKM Pak, yang pengabdian masyarakat. Oh ya, kayaknya itu ya. Nah, itu ada sensor sensor PZM itu saya pasang di sana sama sama monitoringnya. Sama monitornya. Tapi itu untuk mengetahui penggunaan listrik dari solar panel sama listrik yang kalau PLN, kalau pas penggunaan malam kan pindah ke PLN ya. Nah, itu. Iya. Pakainya PZM juga. Sama satu lagi, di kalau lihat di bengkel mesin energi itu kan ada SPKLU, bukan yang di lorong ya. Di bengkel mesin kan ada yang bikin SPKLU sendiri. Itu juga pakai sensor PZM itu. Kebetulan saya juga ikut di situ sama energi ya, prodi energi. Hmm.
Itu misal di sensor PZM itu Pak buat nyambungin ke bebannya itu ada kayak isolator atau apa lagi nggak Pak? Buat ini kan kayak saya tuh fokusnya ke AC kan. AC tuh bebannya mungkin 600 watt sampai 800 watt gitu kan. Nah itu Mm. kuat nggak tuh Pak? Misal atau harus ditambahin kayak alat lagi. Soalnya kalau kelistrikan saya kurang gitu Pak. PZM itu range-nya sampai berapa ya? Dilihat ininya dulu apa namanya eh Saya tuh range. belinya beli yang 10 ampere sama Heeh. measuring range-nya 260 volt. Kalau kalau itu berarti kan satu pas 220 berarti 1260 oke. 10 ampere itu berarti 2200 cukup lah kalau 600 watt. Oh, baik-baik. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa lagi gitu, langsung Belum. ke beban aja gitu. Iya, iya, Baik-baik. Udah, iya. Itu terima CT-nya kasih. juga itu termasuknya apa sensor CT-nya juga gede, termasuknya Hmm, gede. baik, Cuman Pak. dia bukan ngeklaim ya, dia harus dimasukin lubangnya. Iya, Agak. Ya, oke, sip. Nanti boleh diskusi lanjut lah. iya. Eh, boleh diskusi lanjut kalau ada masalah yang terkait sama itu. Oke, boleh ada lagi? Silahkan kalau ada lagi. Boleh diskusi terkait sama di luar materi ini atau lebih ke depan juga boleh nggak salah masalah. Kalau saya bisa nanti saya informasikan gitu ya. Izin Ada bertanya, Pak. boleh ya Mas. Kemarin itu waktu di PDAM, saya itu kan sempat ke PKA, Pak. Oke. Tuh. Itu diliatin logger yang warna biru itu. Ya, Ah, ah, itu tuh sebenarnya untuk logger sendiri itu fungsinya memang mirip kayak microcontroller controller yang dia itu nyatuin banyak sensor gitu atau bagaimana, Pak? betul. Jadi kalau sesuai mata kuliah kita ini logger itu bentar, bentar. Logger itu termasuk level. Oh iya, saya ada Zoom. Sorry makanya ada yang telepon. Oke, logger itu termasuk controller, jadi level 2 ya. Nah, controller itu dia fungsinya menerima input dari sensor, kemudian menyimpan sementara, kebetulan kalau logger yang di situ dia menyimpan sementara dan mengirim. Dia per 15 menit dia ngambil, kalau yang di PDAM itu ya, dia ngambil, disimpan di lokal, per 1 hari dia kirim. Tapi di sana ada dua. Kalau yang software yang besar putih di atasnya biru di bawahnya itu dia nyimpennya sehari sekali dikirim. Kalau satu lagi ada yang sehari 2 kali atau per jam gitu. Kita tinggal setting sih itu. Jadi dia fungsinya memang untuk akuisisi data. Makanya data logger di log dulu ke lokal, baru dikirim kemudian. Batch data. Jadi tidak 100% real time. Tapi di Hmm. situ tidak ada logik ya. Kita misalnya mau menjalankan pompa misalnya kayak gitu kalau kondisi tertentu nggak bisa karena dia hanya menerima, menyimpan dan mengirim. Kalkulasi ada, tapi tidak ada logik yang if then kayak kayak gitu guys. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau dari PDAM kan ada beberapa IPA ya, Pak, yang saya tahu Ya, itu. Nah, itu ya, kalau yang di Grafana kan saya sempat lihat itu ya. yang dikirim kan real time ya, Pak. Berapa ya, Pak? Nah, itu eh, real time-nya itu ketika nyambungin ke Grafana itu pakai tetap pakai logger itu tadi atau gimana, Pak? Terutama untuk Bukan. Ya, kalau diproduksi pakainya PLC, kita ambil Modbus ke VPN ya itu dia pakai VPN ke kantor pusat dan pakai Node-RED untuk disimpan ke database time series apa InfluxDB. Kalau 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 di sana jadi bukan pakai yang logger. Yang logger itu dipakai hanya di distribusi. Di distribusi oh di PC. iya iya, Pak.
Siapa? gitu. Siapa? Kalau di produksi IPA pakainya itu, pakainya PLC VPN. Jadi Hmm, iya. bagus. Nanti kita diskusi lanjut lah itu jadi salah satu study case kita untuk ke arah data analisis ya, data analisis. Mudah-mudahan sih kita nanti sampai. Oke, Iya. ada lagi, ada lagi. Mohon izin buat konfirmasi lagi untuk kelompoknya kan kita sekelas ada 21, Pak. Kalau Yes, dibagi 7 berarti per kelompok ada 3 orang begitu nih. betul, persis. Berarti nggak ada yang lebih. Sip, Iya, Pak. Siapa? baik. Oke, karena ternyata saya ada Zoom tadi, maka dan pertanyaan nanti bisa lewat grup ya, lanjutin ya. Kita bisa lewat grup lanjutkan dan kalau ada yang mau jawab juga nggak apa-apa, tapi mungkin saya responnya kadang-kadang lambat. Kalau pas saya bisa sih saya langsung. Silahkan open cam dulu untuk kita presensi akhir. Yuk, baik. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sip, senyum. Wah, oke. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.